Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas SPPOF Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia akan menjelaskan mengenai training types and method. Yuk disimak baik-baik. Semua perusahaan tentunya ingin terlihat hebat baik secara internal maupun eksternal. Dan untuk mewujudkannya, perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara produktif, inovatif, dan kreatif supaya bisa menciptakan roda terbaik untuk memajukan perusahaan. Langkah paling tepat agar bisa membentuk sumber daya manusia yang diharapkan adalah bisa dengan melakukan program pelatihan dan pengembangan. Yuk kita simak apa saja sih jenis-jenis training yang bisa dilakukan oleh manajer untuk karyawannya. Jenis training yang pertama adalah basic skills. Basic skills secara singkat merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang. Tentunya hal tersebut akan berbeda pada setiap orang, tergantung dengan kebutuhannya. Walaupun dinamakan kemampuan dasar dan terdengar sepele, basic skill memiliki peranan terpenting dalam proses pengembangan diri. Penelitian di Amerika membuktikan bahwa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh tenaga kerja. Membaca merupakan kemampuan seseorang secara komprehensif dalam menganalisa bacaannya. Selanjutnya adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis diperlukan dalam dunia kerja guna menyampaikan apa yang telah dibaca atau ditugaskan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Setelah seseorang memiliki kemampuan dalam menulis dan membaca, kemampuan numerik atau berhitung adalah langkah selanjutnya. Kemampuan numerik adalah cara seseorang dalam membaca sebuah grafik atau tabel. Melalui grafik, kita bisa melihat sesuatu keadaan dan mengetahui hal apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah technical skill. Keahlian teknikal adalah keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang manajer berkaitan dengan tanggung jawab utama yang harus dijalankan. Misalkan, seorang manajer yang bertanggung jawab di bidang keuangan. Nah, dia harus mengetahui ilmu-ilmu di bidang keuangan. Sedangkan manajer yang bertanggung jawab di bidang pemasaran, dia harus mengerti secara detail mengenai pasar. Berikutnya adalah problem solving skills. Problem solving skills adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan baik. Problem solving training telah menjadi bagian dari usaha organisasi untuk memperkenalkan self-managed teams atau menerapkan program manajemen kualitas atau quality management teams. Problem solving training yang diberikan oleh perusahaan untuk manajer dan karyawan lainnya dapat meliputi aktivitas-aktivitas yang mampu membantu mempertajam logika dan pemikiran mereka dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Selain itu juga mampu meningkatkan kemampuan karyawan dalam menilai penyebab dari suatu masalah, menciptakan dan memilih alternatif pilihan, dan menentukan solusi atas sebuah masalah. Selanjutnya adalah interpersonal skills. Interpersonal skills adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengenali, menghadapi, dan berinteraksi dengan orang lain, baik individu maupun masyarakat. Mayoritas karyawan dalam sebuah organisasi merupakan bagian dari unit kerja yang terdiri atas beberapa anggota dalam sebuah kelompok, dan performance mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan rekan-rekan kerja dan juga atasannya. Oleh karena itu, interpersonal skills merupakan skills atau keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam bekerja di sebuah organisasi maupun perusahaan. Beberapa karyawan memiliki kemampuan interpersonal yang baik, tetapi masih membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mendengar, berkomunikasi, dan team building skills. Selanjutnya yaitu civility training. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, perilaku sosial sangat penting dan dapat mempengaruhi kinerja antar anggotanya.
adanya incivility atau ketidaksopanan yang berupa hal-hal seperti diabaikan, disalahkan atas kesalahan orang lain, tidak menerima kredit atas pencapaiannya, maupun situasi-situasi lain yang dapat menyebabkan seseorang merasa direndahkan atau diremehkan, dapat menurunkan kepuasan dan juga job performance dari orang tersebut. Hal tersebut tentu perlu dihindari oleh perusahaan. Perusahaan perlu meminimalisir perilaku incivility atau ketidaksopanan, bullying, dan juga abusive dalam organisasi. Hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan, terutama bagian HR, yaitu dengan mengadakan civility training atau training kesopanan. Civility training atau training kesopanan ini merupakan pelatihan yang ditargetkan khusus untuk membangun kesopanan anggota perusahaan dengan mengadakan pembicaraan terarah tentang sopan santun sehingga mendukung pengurangan ketidaksopanan secara berkelanjutan dalam organisasi. Dengan diadakannya civility training ini atau training kesopanan ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi kerja yang positif dalam perusahaan sehingga meminimalkan incivility dan juga dapat meningkatkan kepuasan serta job performance anggota-anggotanya. Selanjutnya yaitu ethic training atau training etika. Terdapat dua argumen tentang diadakannya training etika dalam organisasi atau perusahaan. Satu pihak menentang dan satu pihak mendukung. Pihak yang menentang beranggapan bahwa nilai dalam diri seseorang telah menetap sejak usia dini sehingga pelatihan etika tidak memiliki efek jangka panjang yang signifikan baik untuk diri orang tersebut maupun untuk perusahaan sehingga tidak perlu diadakan training etika ini. Pendapat lain yang mendukung diadakannya pelatihan etika beranggapan bahwa value atau nilai dapat dipelajari dan dapat berubah setelah usia dini. Walaupun apabila memang value dalam diri seseorang tidak dapat berubah, pelatihan etika dapat membantu anggotanya untuk mengenali dilema dan masalah etika, di mana anggota menjadikan value dan etika menjadi dasar perilaku dalam organisasi. Selain itu, dengan pelatihan etika, perusahaan juga memastikan bahwa anggotanya bertindak secara etis. Dengan begitu, pelatihan etika ini memiliki efek positif di mana seseorang yang memiliki exposure lebih tinggi terhadap kode etik perusahaan dengan mengikuti pelatihan etika ini dapat memiliki kepuasan dan performa kinerja yang lebih tinggi pula. Baik, selanjutnya saya akan membahas training methods atau metode pelatihan. Training pada dasarnya bersifat formal training, di mana pihak HR suatu perusahaan mengadakan program pelatihan dan pengembangan. Namun dalam praktek sehari-hari di lingkungan pekerjaan, informal training yang berupa karyawan yang saling membantu satu sama lain atau berbagi informasi dalam penyelesaian masalah dinilai lebih efektif untuk pelatihan karyawan. Metode training sendiri dibagi menjadi dua, yaitu job training dan computer-based training. Job training. Job training dibagi menjadi dua, yaitu on the job training dan off the job training. On the job training adalah karyawan baru belajar dengan cara mengamati rekan kerja atau manajer yang melakukan pekerjaan dan mencoba meniru perilaku mereka. Beberapa metode yang umum digunakan, yang pertama adalah job rotation. Rotasi pekerjaan adalah proses melatih karyawan dengan merotasi mereka melalui serangkaian pekerjaan terkait. Rotasi tidak hanya membuat seseorang kenal dengan pekerjaan yang berbeda, tetapi juga mengurangi kebosanan dan memungkinkan untuk mengembangkan hubungan dengan sejumlah orang. Yang kedua, ada apprenticeship atau magang. Magang adalah sistem pelatihan generasi baru bagi para praktisi keterampilan. Pemagang ini harus bekerja dalam hubungan langsung dengan dunia pekerjaan dan berada di bawah pengawasan pekerja senior. Yang ketiga, ada understudy program, di mana metode ini seseorang atasan memberikan pelatihan kepada bawahan sebagai pengganti atau seperti asisten manajer atau sutradara dalam sebuah film. Bawahan belajar melalui pengalaman dan pengamatan dengan berpartisipasi dalam menangani masalah sehari-hari. Selanjutnya ada coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring ini hampir sama. Metode coaching atau pelatihan membantu dengan cepat mengidentifikasi area yang lemah dan mencoba untuk fokus kepada mereka. Kalau di Indonesia, sebagian besar teknisi mekanik SMK dilatih melalui metode ini. Lanjut ke off the job training. Metode off the job training dilakukan secara terpisah dari lingkungan kerja,
di mana bahan studi disediakan, ada konsentrasi penuh pada pembelajaran daripada eksekusi di lapangan, dan ada kebebasan berekspresi. Metodenya yang umum terdiri dari yang pertama, lectures and seminars. Lecturers atau kuliah adalah metode pengajaran tradisional dan langsung. Kalau di perguruan tinggi dan universitas, kuliah dan seminar adalah metode yang paling umum digunakan untuk pelatihan. Lalu yang kedua, ada simulation exercise, di mana simulasi adalah lingkungan buatan yang persis sama dengan situasi aktual. Salah satu contoh teknik simulasi yaitu case study atau studi kasus. Lalu yang terakhir ada vestibule training. Vestibule ini adalah istilah untuk pelatihan di tempat kerja, di mana para pekerja dilatih dalam lingkungan prototipe pada pekerjaan tertentu di bagian khusus pabrik. Selanjutnya, kita akan membahas metode pelatihan yang kedua atau salah satu metode pelatihan yang paling cepat berkembang, ialah pelatihan berbasis komputer atau e-training. Pelatihan berbasis komputer adalah sebuah kursus instruksi yang penyampaiannya menggunakan komputer. Cara penyampaian materinya juga beragam, dapat melalui pengiriman dari perangkat lunak yang diinstal pada komputer, intranet perusahaan, ataupun internet. Tentunya, metode ini memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini ialah ia dapat menekankan learner untuk mengontrol kecepatan dan isi hal yang dipelajari. Ia membantu learner untuk berinteraksi dengan komunitas online, dan ia menggabungkan berbagai metode belajar seperti exercise dan group discussion. Dengan metode ini, learners juga dapat aktif berpartisipasi untuk lebih efektif dan efisien, karena metode ini memberikan petunjuk rutin yang membantu learner untuk menekankan goals-nya, strategi belajar, dan mengukur learning objectives mereka pribadi. Metode ini juga meningkatkan fleksibilitas karena learner dapat mengakses materi training kapan saja dan di mana saja. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, untuk mewujudkan metode ini memerlukan biaya yang mahal, baik itu penyediaan materi yang disampaikan maupun biaya maintenance. Learner juga lebih rentan dengan gangguan, karena konten yang disampaikan dapat terinterupsi. Ada juga kemungkinan learner untuk click through, sehingga tidak dapat memberikan jaminan bahwa learner benar-benar mengikuti training dengan fokus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluating effectiveness. Dalam mengevaluasi efektivitas suatu program training, dapat dikaitkan kepada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah student satisfaction, yang kedua adalah seberapa banyak hal yang dipelajari lewat training, yang ketiga adalah pengaplikasian hal yang telah dipelajari ke dalam pekerjaan. Dan yang keempat adalah return of investment yang diperoleh oleh perusahaan dari training tersebut. Keempat hasil tersebut tidak selalu berkaitan satu sama lain. Misalnya, bisa saja seorang karyawan yang telah mempelajari banyak hal lewat training, akan tetapi tidak dapat mengaplikasikan pada pekerjaannya dengan baik. Karena keempat hal tersebut tidak selalu berkaitan satu sama lain, maka dalam mengukur hasil dari suatu training harus dilakukan dengan teliti. Dalam mengevaluasi kesuksesan suatu training, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang memengaruhi kesuksesan training tersebut yaitu, yang pertama adalah training method. Bagaimana training tersebut diselenggarakan akan memengaruhi hasil yang didapat individu dari mengikuti training. On the job training mungkin akan membuat individu menjadi lebih terbiasa dengan pekerjaannya secara nyata. Tetapi, computer-based training mungkin membuat individu menjadi lebih memahami konsep dalam melakukan pekerjaan sehingga lebih teratur. Faktor yang kedua adalah motivasi individu. Motivasi merupakan faktor penting, karena dengan motivasi, individu menjadi giat dan serius dalam mengikuti training untuk mendapatkan hasil yang optimal. Faktor yang ketiga adalah kepribadian trainee. Kepribadian menentukan cara individu dalam mengikuti training. Misalnya, dengan kepribadian yang bertanggung jawab, maka individu tersebut akan serius dalam mengikuti training karena merasa itu adalah kewajibannya. Faktor yang keempat adalah training climate. Iklim atau situasi yang ada saat melakukan training harus sesuai dan cocok dengan situasi di lingkungan kerja nyata. Dengan begitu, hal yang dipelajari lewat training dapat diaplikasikan dengan baik dalam pekerjaannya di kantor. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian jadi lebih paham kan mengenai tipe dan metode training?
Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung disampaikan melalui bit.ly/kelas SPPOF. Terima kasih.